Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Sejak metode ilmiah diterapkan dalam ilmu kimia, muncul berbagai hukum dasar dalam ilmu kimia. Hukum-hukum ini sangat bermanfaat dalam stokiometri atau perhitungan kimia. Ada 5 hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hukum yang pertama dan kedua, yaitu hukum kekekalan massa atau Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Hukum dasar yang pertama dikenal dengan nama hukum kekekalan massa, dinyatakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Hukum kekekalan massa membuktikan bahwa massa dari materi yang ada di dunia tidak pernah berubah. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Misalkan, suatu zat A dan B direaksikan menghasilkan zat C dan D. Maka, massa zat A dan B yaitu massa zat sebelum reaksi atau reaktan akan sama dengan jumlah massa zat C dan D, massa zat sesudah reaksi yang disebut dengan produk. Dan satu hal yang perlu diingat dalam hukum ini adalah sistemnya harus tertutup dan reaktan atau zat-zat sebelum reaksi harus habis bereaksi. Perhatikan contoh berikut ini. Larutan BaCl2 dan Na2SO4 dalam ruang tertutup ditimbang dan diperoleh massa sebesar 300,23 gram. Lalu, larutan tersebut dicampurkan dan mengalami reaksi. Sehingga terbentuk larutan BaSO4 dan NaCl yang beratnya setelah ditimbang adalah sama, yaitu 300,23 gram. Hal ini menunjukkan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat setelah bereaksi. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. Sebanyak 7 gram gas nitrogen bereaksi sempurna dengan 16 gram oksigen membentuk gas nitrogen dioksida. Berapa massa gas nitrogen dioksida yang dihasilkan? Pertama-tama kita buat terlebih dahulu reaksinya ya. Gas nitrogen ditambah dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Jadi N2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas menghasilkan nitrogen dioksida, jadi NO2 dalam bentuk gas. Dan diketahui massa nitrogennya adalah 7 gram, massa oksigennya 16 gram, itu adalah zat-zat yang bereaksi. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa massa nitrogen dioksida yang dihasilkan, berapa massa produknya. 7 gram gas nitrogen bereaksi sempurna dengan 16 gram gas oksigen. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Massa sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Jadi massa nitrogen dioksida yang dihasilkan dapat dicari dengan massa nitrogen ditambah dengan massa oksigen yang bereaksi. Berapa? Ya, 7 gram ditambah 16 gram sama dengan 23 gram. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 2. Serbuk logam magnesium yang massanya 7 gram tepat bereaksi dengan serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida dengan massa 16 gram. Maka massa serbuk belerang yang bereaksi adalah, kita buat reaksinya terlebih dahulu. Logam magnesium Mg dalam bentuk solid ditambah dengan serbuk belerang atau sulfur S dalam bentuk solid atau padat menghasilkan
senyawa magnesium sulfida MgS dalam bentuk solid juga. Nah, di sini diketahui massa magnesiumnya adalah 7 gram dengan massa magnesium sulfidanya 16 gram. Yang ditanyakan adalah serbuk belerangnya, S-nya berapa? Sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi, massa belerangnya bisa dicari dengan massa magnesium sulfida dikurangi dengan massa magnesium sama dengan 16 kurangi 7 sama dengan 9. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum Lavoisier berlaku jika reaktan habis bereaksi. Nah, bagaimana jika reaktan tidak semua bereaksi atau tidak habis bereaksi? Ini akan kita jelaskan pada hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pada sekitar tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan sifat penting dari senyawa. Berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai senyawa, Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu atau tetap. Hal ini berarti bahwa setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap dalam perbandingan tertentu. Adanya hukum Proust ini memudahkan ahli kimia dalam pengukuran kuantitatif reaksi kimia. Di antara kegunaannya yaitu dapat mengukur massa unsur yang dibutuhkan untuk membuat suatu senyawa dan juga dapat menganalisis massa suatu unsur yang ada dalam suatu senyawa. Sebagai contoh, air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan massa H dibanding O sama dengan 1 dibanding 8 dari manapun air tersebut berasal dan bagaimanapun cara air tersebut terbentuk. Air dalam keadaan sebagai es atau uap air mengandung unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan H dibanding O sama dengan 1 dibanding 8. Apabila ada senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan yang berbeda, maka senyawa itu dipastikan bukan air. Contohnya adalah hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan zat pemutih rambut atau kain. Zat ini juga terbentuk dari hidrogen dan oksigen, tetapi perbandingan antara hidrogen dan oksigennya 1 dibanding 16. Jadi ini bukan air. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe dibanding S sama dengan 7 dibanding 4. Untuk senyawa besi 2 sulfida seberat 110 gram, berapa gram massa besi dan belerang yang diperlukan? Ya, perbandingan besi dengan belerang yaitu Fe dibanding S sama dengan 7 dibanding 4. Jadi jumlah perbandingannya adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Massa besi sulfida yang dihasilkan seberat 110 gram, sehingga massa besi yang diperlukan dapat dicari dengan 7 yaitu perbandingan dari besi ya, dibagi dengan 11 jumlah perbandingannya dikali dengan massa besi sulfida. Massa semuanya menghasilkan 70 gram. Lalu massa belerang yang diperlukan berapa? Ya, perbandingan dari belerang tadi 4. 4 per 11 kali 110 gram sama dengan 44 gram. Selanjutnya soal nomor 2. Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 1 dibanding 8. Jika 3 gram hidrogen direaksikan dengan 18 gram oksigen, adakah unsur yang bersisa? Dan berapa gram air yang terbentuk? Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 1 dibanding 8. Nah, di dalam soal, massa hidrogennya adalah 3, sementara massa oksigennya adalah 18. Di sini perbandingannya bukan 1 dibanding 8, tapi
3 dibanding 18. Sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi ini tidak habis atau bersisa. Nah, bagaimana cara mengetahui zat mana yang habis bereaksi duluan? Yaitu dengan membagi massa dengan angka pembandingnya. Nilai yang lebih kecil artinya dia akan habis bereaksi terlebih dahulu. Dalam soal ini, untuk hidrogennya 3 dibanding 1. 3 adalah massanya, 1 adalah angka pembandingnya, yaitu sama dengan 3. Sementara O-nya 18 gram dibanding angka pembandingnya berapa? Ya 8, sama dengan 2,25. O lebih kecil nilainya, jadi O adalah zat yang habis bereaksi. Untuk reaksinya sama, yaitu 18. Nah, karena oksigennya habis bereaksi, maka hidrogennya dapat dicari dengan menggunakan angka perbandingannya tadi. 1/8 dikali 18 gram, sama dengan 2,25 gram. Nah, dari sini terlihat ada sisa dari gas hidrogen berapa ya? 3, yaitu mula-mula dikurangi yang bereaksi 2,25 sama dengan 0,75 gram. Sisa gas hidrogen adalah 0,75 gram. Sehingga massa air yang terbentuk adalah 2,25 gram ditambah 18 gram sama dengan 20,25 gram. Selain dengan menggunakan data hasil percobaan, perbandingan massa dapat dilihat berdasarkan AR atau massa atom relatifnya. Data massa atom relatif atau AR dapat dilihat dari sistem periodik unsur. Dalam senyawa AMBN, perbandingan massa A dibanding dengan massa B sama dengan M kali ARA dibanding N kali ARB. M dan N adalah angka indeks yang menunjukkan jumlah atom dari masing-masing unsur dalam suatu senyawa. Sebagai contoh, berapa perbandingan massa C dan O dalam CO2? Jika diketahui ARC sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16. Perbandingan massa C dan massa O adalah 1 kali ARC, 1 berasal dari C, jumlahnya ada 1, angka indeksnya cuma 1, kali ARC 12, dibanding dengan 2 kali ARO, 2 adalah jumlah dari O, angka indeks dari O. Jadi 12 dibanding 32, atau disederhanakan menjadi 3 dibanding 8. Selanjutnya kerjakan latihan soal berikut ini. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 25,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram gas oksigen yang bereaksi pada pembakaran tersebut? Nomor 2. Di dalam senyawa AB, perbandingan massanya adalah A dibanding B sama dengan 2 dibanding 1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Nomor 3. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi atau Fe dan unsur belerang atau S dengan perbandingan massa besi dibanding belerang F dibanding S sama dengan 7 dibanding 4. Jika 15 gram besi dan 2 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah paham ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.